Selamat pagi, salam sejahtera. Saya ucapkan buat kita semua. Kita masih dalam pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Kompetensi dasar masih tetap seperti yang kemarin, yaitu menganalisis berbagai bearing, seal, gasket, dan hoses, merawat berbagai bearing, seal, gasket, dan hoses. 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari bearing. Minggu yang lalu kita mempelajari seal, dan sekarang kita akan mempelajari gasket dan hoses. Apa itu gasket? Nah, saya kira sudah pernah ya. Gasket adalah lapisan yang berfungsi untuk melapisi sambungan antar flank atau komponen yang berkaitan dengan mesin. Pada umumnya gasket berfungsi untuk mencegah kebocoran pada sambungan di bawah kondisi yang bertekanan. Nah, macam-macam gasket. Yang pertama adalah rubber gasket, seperti ini dia. Mengapa disebut rubber gasket? Rubber itu karet ya. Jadi rubber sheet itu lembaran-lembaran karet terjadilah seperti ini atau bentuknya seperti ini. Yang kedua, piton gasket. Piton gasket ini ya, piton gasket di mana terdapat bahan kimia yang bersifat asam atau basa, hidrokarbon dan minyak baik nabati maupun hewani. Seperti ini dia bentuknya, piton gasket. Yang ketiga adalah PTFE, politetrafluoroethylene material, merupakan gasket yang paling banyak dikenal karena bersifat multifungsi. Teflon memiliki ketahanan yang baik terhadap bahan kimia termasuk hidrogen peroksida. Berikutnya lagi adalah grafit gasket. Nah, seperti ini dia. Ini tahan terhadap panas. Selain itu, gasket jenis ini juga tahan pada kondisi sangat asam dan basa. EPDM ya. Etilen propilen dien monomer M-class rubber material. Gasket dengan material EPDM tahan terhadap ozon, sinar ultraviolet, minyak alami, dan berbagai jenis bahan kimia. Nah, ini dia ya. Jadi ini bahan-bahan kimianya, materialnya terbentuk dari sini ya. Jadi ada 5 dari jenis-jenis dari gasket. Berikutnya kita beralih pada hoses. Anak-anakku sekalian, saya tanya, pernah lihat hoses? Saya kira pernah lihat, tapi namanya nggak tahu ya. Hoses adalah komponen yang berfungsi untuk penghantar cairan atau penghantar zat lainnya. Hoses atau selah ada yang terbuat dari bahan metal, non-metal, dan semi-metal. Namun pada umumnya hoses dalam bidang otomotif terbuat dari rubber atau karet atau pipa besi yang banyak digunakan pada sistem AC. Hoses ini kalau sering kita jumpai atau dinamakan, ini yang paling umum adalah selang. Nah, selang dia, hoses. Nah, ini hoses juga termasuk di bidang otomotif, digunakan pada sistem AC ini dia. Nah, ini hoses juga ini. Nah, pasti sering nampak ini. Dimanakah anak-anakku sekalian digunakan ini? Ya, ini digunakan di selang radiator ya. Nah, selang radiator. Jadi dia sebagai penghantar cairan ya, ke penghantar zat terhadap lainnya ya. Nah, ini dia. Baik, kita kategorikan ya fungsi hoses dulu. Fungsi hoses adalah untuk menyalurkan atau mengalirkan fluida atau zat cair yang didorong atau diberikan tekanan agar berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, mencegah terjadinya kebocoran fluida, mampu menahan tekanan serta temperatur tertentu. Inilah fungsi hoses. Hoses atau selang. Macam-macam hoses dalam bidang otomotif dapat kita jumpai. Water hoses, air hoses, oil hose, dan steam hose. Water hoses ini selang apa ini anak-anakku sekalian? Ya, ini selang air ya, tentunya water, air. Air hoses, air ini adalah udara. Oil hoses ini adalah oli ya. Steam hoses, steam ini adalah uap. Mari kita bahas satu-satu. Macam-macam hoses. Yang pertama adalah air hoses atau hoses
hoses angin atau selang angin tentunya. Selang angin adalah salah satu jenis hoses yang memiliki fungsi untuk menyalurkan angin. Hoses ini sering digunakan pada sistem pneumatik seperti kompresor, tire charger, dan berbagai sistem pneumatik lainnya. Nah, ini dia selangnya. Ya, ini namanya air hoses ya. Padahal kita sering melihat ini ya, kalau kita mau memompa ban ya sepeda motor kita, tentu pasti kita lihat ini air hoses, artinya selang udara. Hanya kalau istilah di sekolah namanya air hoses. Kalau kita lihat dijumpai di bengkel ini jarang dinamakan air hoses ya, selang sering disebut ya. Jadi ini kita harus bisa melihat ini di sekolah atau penamaan di sekolah dengan penamaan di bengkel. Yang kedua adalah water hoses atau hoses air. Nah, ini yang kita lihat pada gambar yang tadi. Hoses ini memiliki fungsi untuk menyalurkan air dari satu tempat ke tempat lain. Nah, pada kendaraan, hoses air digunakan pada sistem pendingin ya, sistem pendingin yang mengalirkan air dari radiator ke water jacket ya, dan sebaliknya. Seperti ini dia. Ada selang bawah radiator, ada selang atas radiator ya. Itu water hoses, selang air. Oil hoses ini adalah selang daripada oil ya. Salah satu jenis hoses yang memiliki fungsi untuk menyalurkan zat kimia bertekanan seperti oli. Pada kendaraan, hoses oli berguna untuk proses pemberian grease dan lubrikan pada komponen mesin. Hoses oli memiliki ketahanan terhadap zat kimia yang baik. Nah, seperti ini ya, oil hoses ya. Ini bisa juga pada sistem rem. Sistem rem juga kan ada fluida ya, Ini dia, bisa berupa oli, bisa berupa minyak rem ya. Jadi kalau di sini dicontohkan itu daripada minyak rem. Nah, berikutnya yang keempat adalah steam hoses ya, atau selang uap. Hose steam adalah satu jenis hoses yang memiliki fungsi untuk menyalurkan zat steam atau uap panas bertekanan. Oleh karena itu, hose steam harus memiliki daya tahan tekanan dan temperatur tinggi yang sangat baik. Hose steam banyak digunakan pada unit pemanas dan lain sebagainya. Nah, seperti ini dia bentuknya. Nah, baik, kita sudah mempelajari gasket maupun hoses ya. Saya kira ini anak-anakku sekalian dapat mengulang-ulang video pembelajaran ini sehingga semakin mengerti ya, antara video yang kemarin 2 minggu yang lalu yang membahas bearing, yang membahas seal, dan yang membahas gasket maupun hoses. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.